Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi video terbaru saya ya teman-teman. Nah ini aktivitasnya, mungkin video kali ini nggak masak-masak ya teman-teman ya, karena saya mau bersih-bersih untuk area dapur ini, khususnya untuk kulkas, lemari, dan area tempat saya masak ya teman-teman. Ikutin terus video saya, jangan di skip-skip ya teman-teman ya. Nah ini yang pertama itu saya mau bersihkan kulkas ini, karena saya belum belanja mingguan ya teman-teman. Jadi di dalam ini hanya ada cabai ya teman-teman ya. Belum belanja mingguan teman-teman, udah 2 minggu ini. Mungkin insya Allah minggu depan ya teman-teman ya. Kalau nggak ada halangan, insya Allah minggu depan saya mau belanja mingguan. Terus mungkin ada video terbaru tentang belanja mingguan lagi ya teman-teman ya. Karena ini ya teman-teman ya, nggak tahu juga kendala entah kenapa gajinya suami itu agak telat ya keluarnya ya teman-teman. Dan ini kembali ke video lagi ya teman-teman, jadi curhat kan. Ini kulkasnya emang seperti ini ya teman-teman bentukannya, karena ini sudah apa namanya itu, udah emang lama sekali kulkas ini, karena udah turun temurun ya teman-teman ya yang menggunakan kulkas ini. Jadi karena kita belum ada kulkas, terus kita pakailah kulkas ini ya teman-teman. Jadi harap dimaklum kalau bentukannya agak berkarat gitu. Maksudnya itu kerak-kerak yang di pinggir itu udah membandel ya teman-teman, nggak bisa dibersihkan lagi gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti inilah bersihnya. Yang penting kan tetap bersih ya teman-teman ya, sering dilap-lapin gitu. Dan lanjut lagi, ini saya mau lap lagi untuk magicomnya, karena magicom saya ini kalau anak-anak yang ngambil nasi itu pastinya tangannya itu kan kadang lengket-lengket hitam-hitam gitu ya teman-teman. Nggak tahu mungkin tangannya berair atau apa gitu ya teman-teman. Terus kadang kan nasi ini kalau udah mateng itu kan ada uapnya gitu ya teman-teman. Terus uapnya itu yang bikin kayak berkerak gitu ya teman-teman ya untuk magicom ini. Dan untuk magicomnya udah saya lapin, lanjut saya mau lap lagi untuk di atas kulkas ini. Saya nggak ngelap untuk tudung saji warna hijau itu ya teman-teman ya, karena nggak digunain juga ya teman-teman. Jadi biarlah dia di sana, karena di dalamnya itu hanya perintilan-perintilan kecil-kecil gitu, kayak obat-obat, terus baut-baut gitu ya teman-teman isi di dalamnya. Jadi nggak usah lah dilapin, biarin aja di atas kulkas itu saja yang saya lapin ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi, ini untuk dispensernya juga saya lapin, karena kalau misalnya hujan ya teman-teman, di atas atap itu sering berterbangan untuk debu-debunya, karena kan agak terbuka ya teman-teman untuk atap di atas dispenser itu. Jadi kalau misalnya gerimis, hujan ataupun angin-angin gitu pasti mantul gitu ya teman-teman, kayak air, pecah-pecahan air, terus debu-debu gitu ya teman-teman ya kalau untuk di atas dispenser. Makanya dispenser itu sering-sering dilapin gitu ya teman-teman, jadi nggak begitu kotor. Dan dilanjut lagi, ini di area tempat saya memasak. Sebenarnya saya itu masak nggak ada di atas ini ya teman-teman. Saya lebih memilih masaknya itu di dekat pintu mau masuk ini ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin kalau kebetulan saya pengen masaknya itu cepat di malam hari. Jadi kalau malam hari itu kan nggak kelihatan ya teman-teman bercak-bercakan minyak. Terus saya juga malas untuk ngelapin kalau di malam hari. Ternyata minyak yang melanting-lanting gitu ya teman-teman, apa tuh bahasanya? Kalau yang apa namanya itu minyak yang loncat-loncat ke atas
apa namanya ini meja ini teman-teman, itu pastinya nggak kelihatan. Terus nanti kalau dibiarin itu nanti berbekas gitu ya teman-teman, seperti lemak gitu yang nempel di atas meja ini ya teman-teman ya. Terus di dinding itu juga, karena alasnya kan sama ya teman-teman, alas meja ini sama alas dinding itu. Makanya kalau misalnya kena minyak itu pasti kayak berlemak gitu. Sengaja yang sebelah sana itu selalu dipasangi seng ya teman-teman ya. Kalau kita masak itu kan pasti loncatnya minyaknya itu ke dinding itu ya teman-teman. Jadi dulu meja masak saya ini kan di sana. Terus dipindahi lagi ke sini, daripada dibuka lagi pasti jelek ya teman-teman. Terus kita nggak ada cat, makanya seng itu dibiarin aja nempel di dinding itu. Ini tambah lagi, dan dinding ini nggak bisa dicat terus teman-teman. Soalnya kalau misalnya datang musim penghujan, dinding itu nggak pernah kering ya teman-teman ya, selalu basah. Karena air hujan itu merembes di dinding, padahal sudah disemen, sudah diapa-apain gitu ya teman-teman ya, tetap aja airnya akan merembes ke dinding tersebut. Jadi biarlah seperti itu. Ini kelihatannya kayaknya jorok sekali ya teman-teman, lantainya itu hitam gitu, padahal kalau dia kering bersih gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu karena basah jadi kelihatannya hitam gitu ya teman-teman. Padahal sudah dibersihin, kalau aslinya nggak hitam seperti itu. Dan itu kompornya juga udah saya lapin tadi ya teman-teman ya, sebelum saya bersihin meja. Kompornya sudah saya lapin, terus tinggal saya tatain aja untuk peralatan-peralatan di bagian kompor ini. Nah inilah hasilnya ya teman-teman, itu kelihatannya ya hitam gitu, padahal lantainya itu bersih ya teman-teman kalau udah kering. Dan lanjut lagi nih ke area lemari ini ya teman-teman. Lemari ini kalau selesai masak sih sebenarnya udah saya lapin. Tapi ya namanya kalau anak-anak ya teman-teman, kalau ngambil sambal itu suka jatuh-jatuh ya teman-teman ya, untuk cabai-cabainya gitu. Terus kadang itu kalau kita meletakkan sambalnya itu hanya di dalam lemari seperti itu aja tanpa dialasin air di bawahnya, pastinya semut-semut itu bakalan membawa kayak serbuk-serbuk itu, nggak tahu saya teman-teman. Sering sekali di dalam lemari itu kayak berserbuk gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya meletakkan sambal ataupun sayur ataupun pokok makanan gitu ya teman-teman, harus di atas piring yang sudah diisi air, terus kita letakkan mangkok, letakkan lagi sambal di atasnya gitu ya teman-teman, biar terhindar dari semut-semut gitu teman-teman. Soal semut-semut sini nakal-nakal ya teman-teman ya, walaupun sudah dikasih kapur ajaib, terus pokoknya sudah dikasih obat-obat apa gitu ya untuk menghindari semut, tetap aja semut itu akan masuk ke dalam lemari sambal saya itu teman-teman. Dan lanjut ke area bawahnya, inilah meja yang sering saya gunakan kalau saya bikin video masak-masak ya teman-teman. Jadi selalu di sini saya letakkannya. Itu untuk kreseknya saya letakkan di dalam gelas yang udah tangkainya udah pecah itu ya teman-teman. Jadi apa namanya itu saya meletakkan plastik kresek gitu di dalam itu. Kalau misalnya udah banyak saya pasti lipatin gitu ya teman-teman. Dan ada juga persausan, terus perbumbuan itu toples untuk bumbu-bumbu ya teman-teman, kayak bumbu marinasi, kunyit, ketumbar gitu ya teman-teman. Itu saya letakkan di dalam toples yang tutup merah itu. Dan ini nggak begitu kotor ya teman-teman untuk meja ini. Jadi saya hanya lap-lap tipis saja gitu ya teman-teman. Ya seperti inilah teman-teman video saya kali ini. Sebenarnya masih panjang sih aktivitasnya untuk lap-lap ini ya teman-teman. Cuma nanti aktivitas berikutnya untuk bagian di dalam saya sambung di video berikutnya ya teman-teman ya. Jangan sampai tidak menonton, takutnya nanti teman-teman salah paham ya teman-teman ya.
Oh ya, saya sampai lupa nih nanyain kabar teman-teman semua. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ke video nih, saya sudah sampai aja di lemari bawah ini seperti biasa ya teman-teman ya. Saya lap-lap lemari ini dulu, terus saya juga belum belanja bulanan nih teman-teman. Karena gaji, nggak tahu ya teman-teman, gaji suami saya itu agak telat masuk bulan ini. Jadi saya belum sempat untuk belanja bulanan dan mingguan. Insya Allah nanti lah ya teman-teman, kalau udah belanja saya akan videoin lagi untuk belanja bulanan dan mingguan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya sampai sekarang, sampai menit ini maksudnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.